sahabat sehat RSA, kembali lagi dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA. Nah, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yaitu Dr. Ari Ibrahim, spesialis bedah syaraf konsultan. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Dok, ini saya mau tanya-tanya, dok. Jadi akhir-akhir ini itu sepertinya ada berita yang sedang ramai, dok, yaitu kasus kekerasan pada remaja, dok, yang sampai sekarang itu bahkan korbannya atau remaja tersebut itu masih dalam ICU atau masih dalam rumah sakit yang sepertinya kondisinya itu belum sadar, dok. Kalau dari cerita di berita-berita itu memang disebutkan kalau di bagian kepala itu dibenturkan sesuatu, bahkan sepertinya ditendang, dok. Nah, sebenarnya itu kan kalau kami itu ngomongnya sepertinya cedera kepala ya, dok, namanya. Nah, sebenarnya cedera kepala itu seperti apa ya, dok? Artinya apa gitu, dok? Baik, terima kasih Dokter Dira. Jadi sebetulnya kasus ini termasuk ke dalam cedera kepala, atau kata lainnya disebut juga geger otak, atau memang kalau dalam bahasa medisnya itu ada disebut dalam bahasa Inggrisnya traumatic brain injury. Nah, cedera kepala ini sebetulnya punya definisi. Artinya harus ada impact, cedera, harus ada benturan. Nah, dari mana tahunya itu benturan? Tentunya dari omong-omong, dari sejarah, histori, atau dari tanda-tanda. Nah, pertanyaannya, apakah kalau tidak ada tanda-tanda atau cerita tentang benturan, boleh nggak disebut cedera kepala? Sebaiknya jangan, karena ada satu kasus juga dengan benturan di kepala katanya, tetapi tidak ada jejak sama sekali. Itu kita tidak boleh percaya, dan itu membawa efek terhadap nanti kalau di pengadilan. Nah, itu mungkin ada sebagai bentuk lain daripada stroke itu mungkin ya. Nah, kembali ke cedera kepala. Jadi cedera kepala itu harus ada sejarah, cerita. Kedua, ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Ada jejas, apakah memang dari, apalagi kalau ada dengan CT scan ya, dengan modulasi foto kepala, ya, itu foto kepala dan segala macam, itu baru kita sebut. Nah, mungkin itu saja sementara. Nah, ini saya terus ya. Nah, kita bicara tentang kasus yang lagi tren sekarang. Betul, sebetulnya itu kalau melihat seperti mungkin sudah jelas dia di media sosial, itu kejadian memang berbentuk suatu trauma yang bukan hanya pada kepala ya. Karena melihat dari cerita, saya tidak mau itu langsung, tetapi dari cerita bahwa ada benturan di kepala, yes, ya, tetapi juga di dalam struktur yang menunjang kepala, contohnya leher, kemudian dari badan dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia sampai tidak sadar? Itu yang namanya itu cedera kepala yang kategorinya berat. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu nanti ingin paham ya, jadi cedera kepala itu ada yang cedera kepala ringan, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Nah, ini yang kasus ini masuk ke dalam cedera kepala berat, walaupun tidak dioperasi, karena memang tidak ada tanda-tanda yang harus dilakukan tindakan operasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak dioperasi kalau orangnya koma, tidak sadar? Nah, itu yang ada disebut dalam bahasa medisnya, mungkin ya, ini kita belum tahu juga, mungkin yang disebut diffuse axonal injury. Dia ada injury dari akson-akson, neuron-neuron di dalam itu, di dalam otak, yang membuat semua sistem di otak tuh koslet, sehingga dia tidak sadar. Jadi gitu. Kerusakannya itu menyeluruh di dalam otak. Ya, walaupun tidak ada perdarahan yang harus dibuang, tapi dia rusak semuanya tuh. Kenapa begitu? Macam-macam penyebabnya. Satu bisa karena mungkin ya, karena kekurangan oksigen saat itu, dia mungkin ditekan lehernya sehingga oksigen ke dalam otak kurang, sehingga dalam sekian lama, lebih dari 5 menit terjadi kerusakan otak yang permanen itu. Mungkin demikian ya sementara. Oke. Nah, dok, kalau seperti yang dokter jelaskan tadi, kan sebenarnya untuk cedera kepala itu ada 3 macam ya, dok, yang ringan, sedang, sama berat. Nah, untuk gejalanya sendiri, dok, itu apakah sama ya, dok, dari yang ringan, sedang, atau berat tersebut? Baik. Tentunya dari klasifikasi itu ringan, sedang, berat pasti kan tidak sama dong. Makanya ada klasifikasi ya. Tetapi yang kita harus ingat, kita akan sedikit menggarisbawahi kasus tentang namanya itu abuse ya. Abuse itu
abusif ya, kekerasan abusif terutama pada anak. Ini harus kita perhatikan. Nah, kadang-kadang itu namanya abuse ya, itu kadang-kadang tidak sendiri, tidak sewaktu, dia itu berulang. Nah, kadang-kadang pasien-pasien yang abuse itu, ya mohon maaf bisa terjadi KDRT ataupun apa ya, itu kadang-kadang datangnya tuh minimal ringan dulu. Nah, dokter atau medis harus paham kalau ada tanda-tanda abuse itu bukan hanya di kepala, kadang-kadang menyeluruh di seluruh tubuh. Contohnya, memang di kepala dia udah sakit kepala, muntah-muntah, tapi dia masih sadar. Tapi kita lihat badannya itu ada tanda-tanda yang lain. Contohnya, misalnya bekas rokok ya, atau misalnya ada memar-memar di sekitar tubuh yang lainnya, itu harus hati-hati, terutama pada anak-anak, pada anak dan bayi. Saya menemukan banyak kasus pada bayi dengan cedera kepala berat ya. Dan kita tanya dong orang tuanya, kenapa sampai terjadi begini? Itu mereka bisa denial, menolak, tidak tahu ya. Kadang-kadang sebutnya karena jatuh dan segala macam dari ayunan ya, padahal sebetulnya dibanting mungkin ya. Nah, ini cerita tentang kasus kekerasan. Nah, tetapi dari segi-segi tadi, tanda-tanda kekerasan dan sebagainya merupakan derajat ya. Derajat cedera kepala itu tentunya dikaitkan dengan ada namanya skala kesadaran. Skala kesadaran itu yang menemukan orang dari luar negeri, bukan dari kita ya. Nanti kita akan buat Jogja Score ya, Jogja Coma Score. Tapi sekarang masih Glasgow Coma Score. Glasgow itu dari Inggris sana ya. Itu gradasinya itu yang normal seperti kita 15. Yang koma seperti kasus itu mungkin di bawah 8 ya, GCS-nya di bawah, namanya Glasgow Coma Scale. Itu di bawah 8 dia. Karena dia tidak bisa membuka mata, kadang-kadang tidak bisa bergerak. Tapi bukan berarti tidak diam sama sekali, bukan. Itu 3 sudah nilainya 3 itu. 3 itu matanya, karena ini parameternya ada 3 ya, mata, kemudian verbal, mulut, dan motorik gerakan ya. Ada 3. Kalau 3-3-nya itu tidak ada, berarti 1 nilainya. Itu 3 itu kalau dibiarkan dia bisa terus meninggal. Tapi 8 pun sudah koma. Nah, jadi begitu. Di antaranya adalah cedera kepala berat dan cedera kepala ringan, itu skalanya itu adalah cedera kepala medium ya. Sedang. Oke. Nah dok, saya tuh dari dulu agak penasaran dok, kalau misalnya di anak-anak sama orang dewasa, itu kan sebenarnya kalau dulu saya tuh dibilang kalau anak-anak itu bukan orang dewasa versi kecil. Ya. Jadi kan otomatis akan ada perbedaan dari segi anatomis ya dok. Betul. Nah, kita ngomongnya. Nah kalau untuk terjadi cedera kepala pada anak atau remaja sama orang dewasa, itu untuk gejalanya sama enggak ya dok? Jadi ini adalah gambar tengkorak dari bayi sampai umur 2 tahun. Apa bedanya bayi sampai 2 tahun dengan dewasa? Nah, bedanya adalah mereka punya namanya sutura. Sutura itu penyambung tulang. Jadi kalau ada perdarahan di dalam otak atau ada tekanan tinggi di dalam otak, itu kalau masih umur 2 tahun itu masih bisa renggang dia, gitu. Karena ada sutura-suturanya itu yang belum menyatu. Tetapi pada orang dewasa tidak ada sutura, sudah nyambung, terutama dari umur-umur 2 tahun ke atas. Pada anak-anak 2 tahun ke atas, kalau cedera kepala, dia pasti langsung ada tekanan tinggi di dalam kepala intrakranial. Pasti gejalanya muntah-muntah, segala macam ya, muntah-muntah, kejang, tidak sadar. Termasuk kasus yang ini. Pasti dia ada tanda TTIK dulu karena dia ada gangguan daripada otaknya. Lain dengan anak-anak yang ini, kadang-kadang dia hanya rewel aja. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang dokter dengan perawat dengan lain-lain miss. Yang kasus yang abusive head injury ini, jadi kasus-kasus trauma yang abuse ya, yang kekerasan pada anak-anak, gitu. Jadi harus hati-hati kalau pada anak-anak itu kadang-kadang terlambat ya gejala-gejala yang membahayakannya itu ya.
Oke, nah dok, kalau sebagai orang tua atau orang sekitar dok, kalau menemukan kasus misalnya tidak sadar, curiganya karena kekerasan, itu sebaiknya apa ya dok yang pertama kali harus dilakukan dok? Baik, ini yang sebetulnya harus dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang sekitar yang tahu. Karena kalau kita biarkan dalam waktu sekian 5 menit tidak bernafas atau tambah berat, itu akan tambah buruk. Itu terjadi namanya secondary brain insult, jadi gangguan otak yang sekunder. Jadi kalau ada menemukan kasus itu, orang tua, guru wajib melakukan pertolongan. Contohnya itu harus kita lihat, dan ini harus diberitahu kepada orang-orang sekitar bahwa ini adalah kasus-kasus cedera kepala dan harus ditolong. Terutama pertolongan pertama adalah jalan nafasnya dulu, dibebaskan jalan nafas. Kadang-kadang dia muntahnya tidak keluar, menutup mulut, menutup hidung, mengganggu pernapasan, kita harus buang itu. Dan ini harus hati-hati betul pada anak-anak terutama ya, karena lehernya sudah masih fragile, masih rentan ya, jangan terlalu dikeraskan. Jadi kita buang, itu namanya airway ya, jalan nafas harus bersih dulu. Kalau misalnya dia tidak bernafas, nafasnya kita lihat dari dinding dada. Kalau dia tidak bergerak, berarti tidak bernafas. Padahal kejadiannya baru nih, harus ditolong. Namanya gimana pertolongan? Dengan namanya pertolongan nafas buatan. Itu yang harus dikerjakan oleh orang tua. Harus tahu itu. Gimana caranya? Ya sekarang di daerah kan ada posyandu, ada ibu-ibu pengajian, harusnya diajar di situ. Kalau misalnya di sekolah ada UKS, wajib hukumnya harusnya guru-guru di sekolah itu harus bisa melakukan itu, terutama anak-anak yang sudah besar ya, SMA segala macam. Itu jadi pertolongan pertama adalah nafas dulu, dalam istilah kita itu namanya ABC, selalu A, B, C. A itu apa? Dari singkatan dari bahasa Inggris ya, airway. B, breathing. C-nya circulation. Tapi kita dari yang di lingkungan rumah itu airway dulu saja. Airway, breathing. Dan wajib melatih itu. Kalau tidak, percuma. Dikirim ke rumah sakit dalam perjalanan waktu sekian lama, padahal waktu yang krusial atau golden period itu hanya 5 menit. 5 menit dia tidak bisa bernafas, totally tidak bisa bernafas, ya otaknya rusak. Walaupun nanti di rumah sakit ditolong, tapi otaknya sudah rusak. Dan itu tidak akan baik selanjutnya. Prognosisnya kurang bagus. Baik. Oke. Dok, berarti kalau semisal ibaratnya terlambat penolongannya, lebih dari 5 menit atau golden periodnya tadi, itu prognosisnya kurang baik dok. Jadi pasiennya tidak bisa kembali seperti semula ya dok? Ya. Nah itu yang harus kita hindarkan. Makanya ada sebut, kalau dalam bahasa nanti mungkin supaya paham dulu ya, ada trauma langsung, primer ya, misalnya dipukul ada perdarahan, itu primer kan. Tapi kalau waktu dipukul perdarahan, kan itu ada gangguan di otak. Padahal otak itu fungsinya untuk bernafas, untuk bergerak, untuk menelan. Pada saat gangguan itu tidak bernafas, artinya harus ditolong. Nah, kalau tidak ditolong dengan pernafasan akan terjadi secondary. Secondary itu kerusakan otak permanen yang tidak bisa ditolong lagi, tidak, percuma. Namanya tidak bisa kembali lagi, no point of return itu ya. Jadi kita harus, tugas kita di rumah tangga, di sekolah, di luar, di kolam, di taman, sebetulnya harus ada orang-orang yang mengerti soal itu. Kalau di negara luar ya, begitu kita menemukan orang yang tidak sadar, wajib pokoknya bagi orang awam yang tidak terlatih, yang belum dilatih, yang tidak punya sertifikat, wajib menelpon kepada ambulan. Kalau tidak ditolong, tidak dilakukan pertolongan, ditangkap dia. Tetapi dia tidak boleh melakukan pertolongan kalau tidak punya sertifikat, walaupun dia orang awam. Karena di luar negeri, orang awam pun kalau dia punya sertifikat sudah memberikan pertolongan, itu boleh melakukan pertolongan yang
kompetensinya orang awam. Misalnya RW dulu, dia pergi RW-nya dulu sambil beberapa orang lainnya melaluan ke ambulans. Nah itu yang harus kita pahami. Dan itu memang tugas berat kita sebagai tenaga medis. Mungkin kita harus memberikan pelatihan, terutama kepada perawat, kepada orang-orang awam khusus namanya, misalnya satpam, terus penjaga kolam renang, itu harus mereka dilatih oleh kita. Kemudian guru-guru UKS dan lain sebagainya. Ini adalah peran-peran kita untuk menjaga, menghindarkan kerusakan otak yang secondary akibat dari cedera kepala. Nah dok, kalau semisal kembali lagi ya dok, kalau misalnya kasusnya ke anak-anak dok, kalau anak-anak ini kan gampangannya otaknya masih bisa berkembang ya dok. Betul. Tapi kalau semisal dengan terlambat penanganannya juga, efeknya sama ya dok sampai dewasa? Tetap, itulah hebatnya. Tetapi karena dia masih berkembang, itu ada yang namanya, walaupun sudah misalnya sudah terjadi kelebihan lebih dari 5 menit, terjadi anoksia, terjadi intractable kerusakan yang tidak bisa baik lagi. Tetapi hebatnya Tuhan, Allah itu mampu memberikan suatu opsi penyembuhan yang kita kenal dengan neuroplasticity. Neuroplasticity itu adalah otak memperbaiki diri sendiri. Tapi itu masih dalam pro dan kontra. Dan ada yang memang sebetulnya yang sudah dikatakan ini sudah koma, sudah namanya koma vigil ya, sudah vegetative state, tapi kok dia bisa bangun. Mungkin di media sudah banyak cerita berbulan-bulan koma, tapi kok bangun lagi. Nah ini hal-hal yang masih belum ditemukan oleh kita, oleh manusia. Perlu penelitian lebih lanjut karena ini terus berkembang ilmu ini. Dok, jadi kalau dari sini yang bisa saya simpulkan tuh memang cedera kepala ini kan sangat berbahaya ya dok. Punya golden period yaitu 5 menit. Kalau memang lebih dari itu memang efeknya akan berbahaya untuk pasiennya juga, baik untuk nyawanya atau efek selanjutnya misalnya dia menjadi tidak bisa kembali seperti semula, ada gangguan aktivitasnya, tidak bisa beraktivitas seperti kembali. Memang kalau misalnya sebagai orang awam, sebagai guru, misalnya keluarga itu memang harus bisa mengenali sejak awal ya dok, untuk biar itu tidak terjadi. Dan tambah lagi, mengenali sejak awal dan melakukan pertolongan. Oh iya. Yang pertolongan pertama pada cedera kepala. Terus yang terakhir itu sebetulnya, apabila menemukan itu jangan sungkan-sungkan segera pergi ke rumah sakit. Jangan dibiarkan. Misalnya ada orang tidak sadar karena terpukul oleh benda tumpul, terus dianggapnya nih sebagai kesantet atau apalah ya, didoakan oleh orang-orang tua sampai berhari-hari, padahal sebetulnya masih bisa ditolong. Nah ini mungkin untuk namanya edukasi ya, edukasi kepada masyarakat semua. Sekian dari obrolan kita hari ini. Semoga obrolan saya dan Dr. Ari bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.